Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Prinsip Hidupku karya Ustadz Aminur Baiz. Insya Allah kita masuk ke bab hindari sengketa. Bab ini berkaitan dengan bab yang sebelumnya kami bahas, yaitu Anda tidak punya urusan dengan orang lain. Ketika kita sudah menerapkan hadis yang kami sampaikan sebelumnya itu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dari keelokan seorang muslim itu mereka meninggalkan dari apa yang tidak urusannya atau bukan urusannya atau sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah, ketika sudah menjalankan hadis tersebut, tentunya dia tidak akan suka dengan sengketa. Dia selalu menghindari dirinya dari sengketa. Baik, maka Ustadz Ami ini menghimbau untuk para masyarakat, terutama di umat Islam di Indonesia, agar jangan menjadi orang yang hobi bersengketa. Kalaupun Anda menang, maka tidak ada jaminan Anda bisa selamat di akhirat nanti. Ya, terlebih sengketa itu sangat melelahkan, sangat capek, dan semuanya akan diulang nanti di akhirat. Jadi kalau misalnya kita punya masalah di dunia, kita bersengketa, kita masih nggak terima, masih mengganjal di hati, maka Allah akan adili nanti di akhirat. Diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian akan mendebat orang-orang yang kalian debat atau kalian sengketa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam surat Az-Zumar ayat 30 sampai 31. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat nanti akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu. Nah, ini sudah dijelaskan di ayat Az-Zumar ayat 30 sampai dengan 31. Ya, ini ayat yang tegas dan jelas. Kalimat yang jelas kita terjemahkan seperti biasa aja kita paham. Bahwasanya orang-orang yang berbantah-bantah di dunia, mereka akan diteruskan lagi berbantah-bantahnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Yang menentukan salah atau tidaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menentukan neraka atau surganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Az-Zumar ayat 30 sampai dengan 31 ini, beliau mengatakan ayat ini meskipun teksnya menyebutkan tentang sengketa antara orang mukmin dengan orang kafir, ya, nanti yang berdebat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdebat dengan orang yang disengketa di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun konteksnya bisa dibawa pada semua orang yang berselisih di dunia. Semua orang yang berselisih di dunia, ya, bisa dikaitkan dengan ayat ini. Semuanya akan diselesaikan di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil. Allah tidak suka dengan kezaliman. Inni haramtu az-zulma, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku mengharamkan kezaliman. Fala tadzalamu, maka kalian jangan saling menzalimi. Ya, berarti kalau misalkan kita saling menzalimi, saling bermasalah di dunia, maka Allah akan adili. Allah akan adili nanti kita di akhirat. Dan Allah akan menyaksikan perdebatan dan persengketaan tersebut. Wa na'udzubillah, jangan sampai. Artinya semua bentuk sengketa, perselisihan, ketidakadilan, atau bahkan ketidaknyamanan, semuanya akan dituntaskan di akhirat. Dan dijadikan nilai sesuai dengan yang Allah tentukan itu. Subhanallah. Maka tatkala firman Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ini, maka sahabat Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya, dengan ayat Az-Zumar ayat 30 sampai dengan 31 ini, kata beliau, ay Rasulullah ayukarriru alaina ma kana bainana fid dunya ma khawasid dzunub. Kata Zubair,
Wahai Rasulullah, apakah sengketa yang terjadi di antara kita pada hari kiamat nanti akan diulang di samping kita juga mempertanggungjawabkan dosa dari diri kita sendiri? Nah, itu kata Zubair. Ya, Zubair bertanya, apakah nanti diulang di hari kiamat nanti? Perhatikan jawaban Rasulullah SAW. Naam, la yukarriranna alaikum hatta yu'addiya ila kulli zi haqqin haqqah. Iya, wahai Zubair, akan diulangi hingga setiap orang yang memiliki hak akan memperoleh haknya masing-masing. Berarti apa? Kalau kita punya masalah, pernah dizolimin oleh orang, maka kita tidak perlu khawatir karena Allah akan berikan hak kita nanti di hari kiamat. Mendengar jawaban ini, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu langsung berkomentar, "Wallahi innal amra lasyadidun." Demi Allah, jika seperti itu tentunya urusan akan sangat berat. Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, ya, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Baik, perhatian yang dimuliakan oleh Allah. Subhanallah. Pada zaman sekarang banyak sekali sengketa, perselisihan, perdebatan, ya, pertengkaran yang membuat diri kita tidak nyaman di dunia. Jadi kita tidak nyaman di dunia karena banyak masalah. Mungkin ada di antara kita yang suka dengan sengketa, suka mengambil hak orang lain, atau masalah pertanahan, masalah barang, masalah hutang, masalah apapun itu, maka kita sebaiknya menghindari sengketa di dunia. Naudzubillah, nanti sengketa tersebut akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, ya, dan kita tidak tahu akan menangnya atau tidaknya, yang menentukan adalah Allah nanti di hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menyatakan bahwa seorang muslim harus berhati-hati dalam bersengketa. Kalau misalkan kita memang bisa mengalah untuk tidak meneruskan sengketa tersebut, maka kita mengalah saja. Karena yang menentukan nilainya benar atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan, tatkala memiliki sengketa, memiliki permasalahan di dunia dengan orang lain, maka energi kita akan terkuras, dada kita akan terasa sesak, dan pikiran kita jadi tidak fokus, membuat seorang merasa tidak nyaman dan lelah. Kemudian kondisi ini akan diulang lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah mati nanti. Karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, dan beliau memberikan nasihat kepada kaum muslimin, bi'sazat ilal ma'ad al-udwan ilal ibad. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seburuk-buruknya bekal yang dibawa seorang muslim ataupun siapapun itu, maka menuju akhiratnya adalah dengan sengketa yang terjadi dengan sesama manusia. Apapun itu, sekecil apapun itu sengketanya, maka hindari. Sesuai dengan bab yang kita bahas ini, hindari sengketa. Maka mengalah bisa jadi lebih berwibawa. Mengalah bisa jadi lebih berwibawa dan lebih condong kepada kebenaran. Mengalah beda dengan kalah. Mengalah untuk resiko kerugian yang tidak membuat Anda menderita nanti di akhirat. Maka ini bisa jadi akan semakin mengangkat derajat Anda. Ketika Anda mengalah daripada sengketa tersebut, maka derajat Anda akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Allah akan menambah kemuliaan disebabkan seorang hamba suka memaafkan. Orang yang tawadu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Baik, dari hadis ini kita bisa permisalkan dari hal yang ringan. Kalau misalkan kita pernah kejadian musibah, kita ditabrak misalkan oleh motor yang tidak sengaja, kita debat terus, kita
paksa diri kita mendapatkan hak tersebut, maka terkadang tidak menyelesaikan. Terkadang itu tidak menyelesaikan, apalagi orang tersebut malah mengajak kita untuk ribut. Orang tersebut malah ingin dirinya yang benar. Maka di saat inilah mengalah dan memaafkan ya terjadi atau kita lakukan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, orang yang memaafkan, maka Allah akan angkat derajat dia. Allah siapkan derajat di surga kelak untuknya. Maka memilih maafkan dalam sengketa dunia tidak akan menghilangkan wibawa. Bahkan jabatan kita tetap dengan jabatan kita, justru akan semakin menambah kemuliaan di dunia, selebihnya di akhirat. Selain juga ada pahala di akhirat, ya, maka dipastikan derajat surganya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang mereka susah memaafkan. Di dalam kitab Ikmal Al-Muallim halaman 28. Bahkan Nabi SAW menjadikan pahala yang sangat istimewa, pahala yang sangat mulia bagi mereka yang memiliki sikap mengalah. Meskipun dia berada di posisi yang benar, tetapi karena dia memiliki kemuliaan akhlak yang sangat baik, sempurna akhlaknya, maka dia bisa dinyatakan benar karena sikapnya benar. Dari Abu Umamah, Nabi SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Hadis ini sering kita dengar dan bagi penuntut ilmu akan menghafal hadis ini. Kata Rasulullah, saya jamin satu rumah di tengah surga. Saya jamin satu rumah di tengah surga. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan perdebatan, bagi orang yang meninggalkan persengketaan, meskipun dia di posisi benar. Ketika seorang tawadhu, ketika seorang maafkan, maka dirinya pasti akan benar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan surganya yang tidak dibeli atau tidak bisa dibeli dengan apapun kecuali dengan rahmatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bab ini adalah bab yang menjelaskan kita untuk senantiasa kita mengamankan diri kita dari hal-hal yang terjadi nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha teliti, zat yang tidak pernah salah. Maka ketika seorang sudah mengalah dirinya dari persengketaan, sungguh dia telah mengamankan dirinya. Dia sudah mengamankan posisinya sebagai hamba di dunia maupun di akhiratnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyaksikan, Allah meneliti seseorang itu benar atau tidaknya, maka ketahuilah hadirin, kita harus takut kepada Allah dengan nerakanya. Nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengerikan. Allah siapkan neraka bagi siapa yang bermasalah. Allah siapkan neraka bagi siapa yang fasik, bagi siapa yang munafik, bagi siapa yang kafir. Oleh karena itu, seorang muslim harusnya dia berusaha dirinya masuk ke dalam surga. Jangan sampai dia merasakan api neraka, wa na'udzu billahi min dzalik. Baik hadirin, ini mungkin secara singkat kami sampaikan, yang dimana semoga hadirin mendengar kajian yang singkat ini bisa mendapatkan hadis yang baru, ayat Quran yang baru, dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan di hari yang akan datang. Dan ini juga bisa menjadi tabungan pahala sebagai kita menuntut ilmu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada kekurangan dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.